أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memujinya dengan asma'nya yang husna dan sifat-sifatnya yang luhur, dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab At-Tadhhib fi Adillati Matlil Ghayah wa Taqrib, sampai pada perkataan muallif rahimahullah, wa yustahabbu fi as-sawmi thalathatu asya' ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wa tarkul hujri minal kalam. Al-Mu'allif mengatakan, dan disunnahkan di dalam puasa 3 perkara, yakni yang sangat dianjurkan ya di bulan puasa tersebut, ya, untuk apa? Ini ada 3 perkara yang sangat dianjurkan. Yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka, wa ta'khirus suhuri, kemudian yang kedua adalah mengakhirkan sahur, yang mengakhirkan makan sahur, dan yang ketiga adalah tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang keji dan batil dari perkataan, meninggalkan perkataan-perkataan yang keji dan batil. Ini perkara-perkara yang sangat dianjurkan ya untuk dilaksanakan ketika seseorang itu berpuasa. Ikhwani akhwati rahimani Allah wa yakum, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya bulan suci Ramadan itu bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali kelebihan, keutamaan di dalamnya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan kesempatan emas, kesempatan yang sangat mahal, ya, kesempatan yang sangat berharga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya yang beriman. Naam, dikarenakan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni adam lahu illa as-saum atau illa as-siyam, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan anak Adam itu untuknya, ya, dan setiap satu kebaikan akan dibalasi dengan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Tapi ada amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala
berikan pahala dengan pahala yang tidak terbatas, pahala yang sangat banyak, yaitu puasa. Ya, illa as-saum atau illa as-siyam, ya. Illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka sesungguhnya dia adalah untukku dan aku yang akan membalasinya. Tidak disebutkan jumlah pahala dari puasa ini, dan Allah mengkhususkan bahwasanya amalan puasa ini adalah untukku. Ya, padahal semua amalan kita lakukan itu ya kita niatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengkhususkan puasa itu adalah benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala, karena akan kelihatan sekali ya ikhlas ya, di dalamnya. Karena orang yang puasa dia tidak menampakkan amal perbuatannya di hadapan manusia. Orang tidak tahu dia puasa atau tidak ya secara umum. Nah, yang paling tahu dia puasa atau tidak adalah dirinya sendiri ya setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah amalan yang sangat tersembunyi padahal dilakukan di siang hari. Nah, maka ini merupakan amalan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini dia mendapatkan balasan yang tidak terhingga, tidak terbatas, karena puasa ini termasuk daripada kesabaran. Puasa ini termasuk daripada kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, sesungguhnya orang-orang sabar itu akan dibalasi ya dengan pahala tanpa batas. Nabi sendiri menyebutkan puasa Ramadan itu sebagai puasa kesabaran. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumi syahris sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin ya kasaumi dahri." Naam. Saumu syahris sabri wa saumu thalathati ayyamin min kulli syahrin ya saumud dahri. Puasa bulan kesabaran, yakni bulan Ramadan. Dan 3 hari pada setiap bulannya itu seperti puasa 1 tahun. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW menamai puasa Ramadan itu sebagai, atau bulan Ramadan sebagai bulan kesabaran. Ya, makanya Ramadan ini atau puasa di bulan Ramadan ini termasuk amalan yang dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tidak terbatas. Yani sangat banyak. Ya, yani sangat banyak. Keutamaan suatu amal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena beberapa sebab. Ya. Di antaranya ada kaitannya dengan tempat dilakukan amal tersebut. Jika amalan itu dilakukan di tempat tersebut, maka amalan itu akan memiliki nilai yang lebih ya daripada amalan-amalan yang lainnya yang dilakukan di selain tempat tersebut. Amalan yang memiliki nilai yang agung di sisi Allah yang kaitannya dengan tempat adalah amalan yang dilakukan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, atau di Haram Makki maupun Haram Nabawi. Maka amalan-amalan yang dilakukan di 2 tempat tersebut itu memiliki nilai yang lebih. Ya, misalnya seperti salat yang dilakukan di Masjidil Haram, ya, nah, atau juga yang di Masjid Nabawi, ya, dia itu memiliki nilai yang sangat agung dibanding salat yang dilakukan di selain Haram Makki dan Haram Madani. Ya, seperti perkataan atau sabda di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram.
salat di masjidku ini jauh lebih baik, ya, dengan 1000 kali lipatnya puasa salat di selain masjid ini, kecuali Masjidil Haram. Ya, kalau di Masjidil Haram jauh lebih utama. Ya, ini salat di masjidku saya ini di Masjid Nabawi. Karena waktu itu Nabi mengatakannya di Masjid Nabawi di Madinah. Salat di masjid saya ini jauh lebih utama dengan 1000 kali lipatnya, ya, dibanding di masjid yang lain, ya, kecuali Masjidil Haram. Karena salat di Masjidil Haram itu 100.000, ya. Kalau ini 1000. Kalau di Masjidil Aqsa 500, ya, kali lipatnya. Nah, ini ibadah dia memiliki nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dikaitkan dengan tempat, ya, yang dikaitkan dengan tempat. Dan keutamaan ibadah ada yang dikaitkan dengan waktu. Keutamaan ibadah itu ada yang dikaitkan dengan waktu. Termasuk waktu-waktu yang mulia yang mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala amal ibadah yang dilakukan di waktu tersebut adalah amalan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sedekah yang paling utama, ya, tentang sedekah yang paling utama, ya, kapankah waktunya? Maka beliau mengatakan shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Ya, dan juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti, ya, pahalanya itu seperti pahala orang yang berhaji bersamaku. Ya. Nah, pahalanya seperti orang yang berhaji bersamaku. Hal itu dikarenakan puasa ini dilakukan di waktu yang agung, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memperhatikan tentang keagungan bulan tersebut, ya, dengan melaksanakan hal-hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebisa mungkin kita mencontoh, ya, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini dan memperhatikan anjuran-anjurannya, perintah-perintahnya, dan juga irsyadatnya, ya, petunjuk-petunjuk Allah, petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah ketiga hal yang disebutkan oleh al-muallif di sini. Yaitu yang pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Selama mereka menyegerakan berbuka. Yakni ketika sudah masuk waktu maghrib, berarti dia segera membatalkan puasanya. Segera dia berbuka. Tidak menunda-nunda sampai langit menjadi gelap sekali, ya, tidak menunda-nunda sampai langit benar-benar menjadi gelap. Ya, kalau memang sudah dipastikan matahari ini tenggelam, walaupun langit itu masih ada cahaya siangnya, ya, cahaya merahnya, tapi sudah dipastikan bahwa matahari ini tenggelam, maka kita segera untuk berbuka, ya, kita segera berbuka, ya. Karena Nabi menyebutkan la yazalun nasu bi khairin ma ajjal fitra, orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Dan berbuka yang paling utama adalah berbuka dengan menggunakan beberapa tamar,
ya, atau meminum air kalau tidak ada tamar, dan dia lakukan sebelum salat maghrib, ya, yakni dia makan beberapa buah tamar kemudian minum, ya, atau minum saja karena tidak ada buah tamar, ya, kemudian dia salat maghrib. Setelah itu kalau dia ingin, dia bisa makan, ya, makanan pokoknya. Hal ini seperti yang Nabi SAW sampaikan di dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma' fa innal ma'a tahurun." Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaknya dia berbuka dengan menggunakan tamar, yaitu kurma. Jika tidak mendapatkan tamar, maka dia berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu adalah suci. Al-Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, beliau menyebutkan hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ya kana yuftiru ala rutabatin qabla yusalliya. Beliau dahulu berbuka dengan menggunakan rutab, beberapa rutab. Rutab itu kurma yang masih basah, ya, yang belum mengering, itu rutab. Nabi SAW pernah berbuka dengan menggunakan beberapa rutab sebelum salat. Fa illam takun rutabat fa 'ala tamarat. Ya, kalau tidak ada rutab, maka dengan menggunakan tamar, yaitu kurma yang sudah kering. Fa illam takun hasawat mimma. Kalau tidak ada juga, maka beliau akan meminum beberapa teguk air. Nah, ya, ini dianjurkan ketika kita berbuka. Ya, ketika kita berbuka, yaitu dengan menyegerakan berbuka. Perkara yang kedua yang dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW adalah mengakhirkan sahur. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya beliau SAW bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftara wa akharus suhur." Ya, umatku akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur, ya. Suhur dengan di dhammah sinnya artinya makanannya, makanan sahur, ya. Atau perbuatannya, ya, perbuatan utakhirus suhur, ya, ini mengakhirkan perbuatan makan sahurnya. Nah, kalau di fathah itu baru makanannya, ya. Nah, kalau waktunya sahar, ya, kalau makanannya sahur. Kalau suhur dengan dhamma itu artinya perbuatan makan sahur. Nah, seperti wudu dengan dhamma wawunya artinya perbuatannya. Kalau wudu dengan di fathah wawunya artinya air yang digunakan untuk berwudu, ya. Seperti dalam hadis, ya, disebutkan fada'a biwudu'in, ya, hadis Utsman bin Affan. Beliau meminta untuk didatangkan wudu, yakni air, ya, untuk wudu. Baik, jadi Nabi mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul iftara wa akharus suhur. Umatku akan senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur atau mengakhirkan perbuatan sahur. Al-Mu'allif juga menyebutkan di sini, atau Al-Syekh di sini menyebutkan dari riwayat atau athar dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'syaral anbiya." Ya, dalam hadis Nabi bersabda, sesungguhnya kami para nabi umirna an nuakhkhira sahurana atau suhurana. Kami diperintahkan untuk mengakhirkan makan sahur kami. Wa nu'ajjila
faturana, dan menyegerakan berbuka kami, wa an numsika aymanana ala syama'ilina fi salatina, dan agar kami memegang dengan tangan kanan kami, yaitu tangan kiri kami dalam salat, ya, yaitu tangan kiri kami dalam salat. Nah, dalam kitab Mawaridh Dham'an ila Zawaidi Ibnu Hibban, ya, ini menunjukkan bahwasanya mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka termasuk sunnah para nabi, ya, ketika berpuasa. Sunnahnya para nabi ketika berpuasa. Dan waktu yang paling baik untuk makan sahur itu kalau sudah mendekati, ya, waktu subuh. Kalau sudah mendekati waktu subuh. Dan sebaiknya lagi, ya, dia makan atau menyelesaikan makan sahurnya beberapa saat sebelum waktu subuh, ya, biar ada waktu jeda, ya, untuk istirahat setelah makan sahur, antara selesai makan sahurnya dengan salat subuhnya. Hal ini seperti yang disebutkan di dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabitin tasahhara, bahwasanya Nabi SAW dan juga Zaid bin Thabit keduanya makan sahur. Falamma faragha min sahurihima atau min suhurihima, maka ketika mereka selesai dari makan sahur mereka, qama Nabiyullah ila salati fasalla, beliau berdiri, ya, menuju salat, kemudian beliau salat, ya. Qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima min sahurihima atau min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Kami bertanya kepada Anas, ya, berapa, ya, waktu, ya, antara selesai makannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara selesainya mereka dari makan sahur, ya, dengan masuknya mereka ke dalam salat. Maka Anas mengatakan qadra ma yaqra'ur rajulu 50 ayat, sekitar apa yang dibaca oleh seorang dari Al-Qur'an 50 ayat. Ya, ini sekitar membaca 50 ayat dari ayat Al-Qur'an. Nah, yakni jarak antara Nabi selesai makan sahur dengan dengan waktu salat itu sekitar, ya, waktunya sekitar seperti orang yang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Membacanya orang yang hafal Quran dengan membacanya orang yang tidak hafal Quran berbeda, ya. Orang yang membaca dan dia hafal Quran itu biasanya lebih cepat, ya. Sehingga mungkin dari hadis ini sebagian kaum muslimin membuat jadwal imsakiyah, ya. Jadwal imsak, jadwal, yakni untuk berhenti dari makan dan minum. Jadwal imsakiyah ini dibuat bukan berarti, ya, dan salah kalau dimaksudkan bahwa ini adalah waktu selesai makan dan minum, dan apabila dia makan dan minum setelah imsak tadi berarti puasanya batal. Ya, kalau dimasukkan seperti ini maka ini salah tentunya. Ya, karena akhir dari makan sahur adalah ketika terbit fajar. Tapi kalau dimaksudkan agar orang itu berhenti makan dan minum, ya, sehingga dia punya waktu untuk istirahat sebentar, ya, agar makanan turun, ya, dari tenggorokannya sampai ke perutnya, ya, nah, atau dari yakni sampai ke tempatnya, dan dia juga merasa lega, sudah siap untuk sholat, ya, dengan kondisi yang fit dan kondisi yang baik karena makanan sudah mulai terserap oleh tubuh, ya. Maka ini juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jelas jadwal imsakiyah ini jangan sampai disalahfahami bahwa kalau sudah waktu imsak ini nggak boleh lagi makan dan minum. Ini yang salah. Ya, tapi kalau sebaiknya itu berhenti di waktu tersebut agar ada beberapa saat, ya, dia untuk istirahat, bersiap-siap untuk melakukan salat subuh, maka ini juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam hadis ini.
Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah tarkul hujri minal kalam, yakni meninggalkan perkataan-perkataan yang harus ditinggalkan, seperti perkataan yang keji atau perkataan yang batil, ya. Kasyatmi wal ghibah wa nahwi dzalika, seperti mencela, kemudian menghibah dan yang semisalnya dari perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang tidak layak dilakukan atau diucapkan oleh seorang yang berpuasa, ya, seorang muslim, apalagi kalau dia dalam keadaan berpuasa. Karena perkataan-perkataan seperti ini bisa menghancurkan pahala puasanya. Mungkin puasanya sah, ya, akan tetapi pahalanya tidak ada. Ya, pahalanya tidak ada. Nah, hal ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wa fi riwayatin wal jahli, ya, wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang keji, dan juga perbuatan yang keji, di dalam riwayat lain dikatakan dan kebodohan, ya, perbuatan yang itu merupakan kebodohan, yakni perbuatan yang hanya orang bodoh saja yang melakukannya. Kalau orang berakal dia nggak mungkin melakukannya, ya. Yakni dari perbuatan-perbuatan yang tidak manfaat, karena kalau orang bodoh itu nggak tahu, nggak bisa membedakan mana yang manfaat dan mana yang tidak, ya. Nah, orang yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan juga perbuatannya, serta perbuatan yang sia-sia yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh secara umum tapi dilakukan oleh orang yang berakal, maka orang yang melakukan seperti ini falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh, yakni Allah tidak akan melihat pada puasa yang dilakukan dan tidak menerimanya, ya, dan tidak mendapatkan pahala karenanya, ya. Nah, Allah tidak butuh dengan perbuatan dia dari meninggalkan makan dan minum, yakni tidak butuh terhadap puasanya, ya. Karena ketidaktahuan sebagian kaum muslimin, terkadang mereka, ya, mengisi waktu-waktu mereka dengan perbuatan yang sia-sia, seperti dengan banyak melihat sinetron, ya, misalnya, karena ingin mengisi waktu, ya, sambil menunggu waktu maghrib. Karena kalau diam terus bosan, ingat makan, ya, jadi lemas, ya, akhirnya daripada dia rasa seperti itu, ya, sambil menghabiskan waktu yang ada diisi dengan nonton, ya, sinetron, nonton TV, atau dengan jalan-jalan, ya, ngabuburit misalnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang mana orang yang dia faham dengan keutamaan Ramadan, dia tidak akan melakukan perbuatan seperti ini. Dia sangat menyayangkan kalau ada waktu-waktu yang Allah berikan padanya dari bulan Ramadan ini, sementara waktu itu pergi tanpa adanya manfaat yang kembali kepadanya dari pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan balasan bagi orang yang melakukan kebaikan tadi, ya. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh orang yang faham dengan keutamaan Ramadan. Tapi orang yang jahil, orang yang tidak tahu dengan keutamaan Ramadan, maka layak saja kalau dia melakukannya. Yakni ini memang sudah wajar kalau dilakukan orang yang nggak faham dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Tapi seorang muslim yang mengharapkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari bulan Ramadan ini, sangat tidak pantas kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan ini, ya. Nah, dan seharusnya setiap muslim tahu, setiap muslim itu tahu, karena mereka diberikan akal yang sehat, ya, bisa memahami, ya, ilmu yang baik, mana yang buruk. Hanya saja karena syahwatnya mungkin, ya, atau karena syubhat yang
menimpanya sehingga dia akhirnya terhalang untuk mengetahui ya hal-hal yang baik yang sebaiknya dilakukan oleh seorang yang berpuasa atau seorang yang mendapatkan waktu di bulan Ramadan ini. Ya, tadi karena kejahilan dia atau karena syahwat dia ya, yang bisa mengalahkan keimanannya. Nah, taib ini perkara-perkara yang dianjurkan, yang sangat ditekankan, yang sangat disunnahkan untuk dilakukan oleh seseorang ya di bulan Ramadan. Maksud sunnah di sini ya terutama dalam meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk ini bukan sekedar sunnah yang artinya kalau melakukannya dia tidak berdosa ya, karena perkataan buruk dia itu dosa ya, maksiat ya, dan orang yang melakukan maksiat dia kena dosa. Nah, jadi meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang keji ini bukan sunnah ya, tapi ini wajib, kewajiban ya. Maka bisa dimaksudkan bahwa ini perkara-perkara yang sangat-sangat dianjurkan ya, sangat-sangat dianjurkan untuk mendapatkan kesempurnaan ya bulan Ramadan yang telah Allah anugerahkan untuknya. Baik, sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.